Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Impact Kids hari ini. Masih dengan Ibu Gerti di hari yang keempat dalam penciptaan yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah, hari yang baru yang Kau berikan kepada kami, dan saat ini kami mau menjalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu kami mau serahkan hidup kami, dan pagi ini kami rindu diberkati dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan hidup kami. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar penciptaan pada hari yang keempat. Nah, siapa yang masih ingat apa yang Tuhan ciptakan di hari yang keempat? Ya, nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut, Bu Giarti jadi ingat sebuah lagu dalam nyanyian pujian nomor 17 yang mengatakan, "Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan guru semua menjadi pertanda maha kuasa kaliku." Ya, sepanjang beberapa hari ini kita sudah belajar bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu. Seluruh alam semesta ini Tuhan yang menjadikan. Dan kalau kita menyaksikan alam ciptaan Tuhan, kita menyaksikan bintang-bintang di langit yang gemerlapan, maka semuanya itu menceritakan kebesaran Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar apa yang diciptakan Tuhan di hari yang keempat, yaitu Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Apa saja itu benda-benda penerang? Ya, ada matahari, ada bulan, dan juga ada bintang. Nah, kita akan lihat bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Nanti kalian bisa membuka Alkitabnya di rumah ya. Bu Giarti mau bacakan buat kita semua. "Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik." Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi ini coba kalian lihat nanti setelah mendengar Impact Kids, kalian pergi keluar dan kalian lihat matahari yang bersinar sangat terang. Itulah benda penerang yang diciptakan bagi Tuhan yang lebih besar untuk menerangi atau menguasai siang hari. Dan kita bisa menikmati berkat dari sinar matahari. Kalau kita berjemur di pagi hari, maka sinar matahari itu dapat memberi vitamin-vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Itulah sebabnya Tuhan menjadikan benda-benda penerang itu, dan itu sangat bermanfaat bagi kita. Selain menerangi di siang hari, tentu matahari juga sangat berguna bagi makhluk yang ada di dalamnya. Dan juga pada malam hari, kalau kita nanti malam coba kita lihat ya, malam hari apakah ada bulan yang muncul pada malam nanti. Dan seringkali
kalaupun bulan tidak muncul di malam hari, yang pasti bintang-bintang bertaburan di langit, menandakan kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Dan tahukah kamu bahwa matahari itu adalah pusat tata surya kita? Planet-planet lain mengorbit kepada matahari. Dan sistem tata surya terdiri dari berbagai benda langit, yaitu matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Dan matahari juga merupakan bintang loh teman-teman. Kalau menurut ilmu pengetahuan ya, planet-planet di tata surya berotasi mengelilingi matahari pada orbitnya masing-masing. Planet yang paling dekat hingga yang terjauh dari matahari yaitu dari planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi ada berapa planet? Ya, ada 8 planet yang mengorbit kepada matahari dari orbitnya masing-masing, ya, berotasi. Maksudnya berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Planet-planet itu ada 8 planet termasuk bumi. Nah, benda langit selain yang mengelilingi matahari dalam tata surya, misalnya ada juga asteroid dan meteorit. Nah, itu yang Tuhan jadikan, dan masih banyak lagi ya, benda-benda langit yang diciptakan oleh Tuhan yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Dari dulu sampai sekarang benda-benda langit itu sungguh mengagumkan ya. Oleh karena itu di dalam kitab Ulangan bangsa Israel diingatkan, jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu. Matahari, bulan, dan bintang adalah ciptaan. Jadi jangan menyembah kepada benda-benda itu, karena seringkali karena kekagumannya terhadap benda-benda itu, manusia menjadi menyembah kepada benda-benda itu. Itu tidaklah benar. Yang harus kita sembah adalah Sang Pencipta benda-benda langit atau benda-benda penerang tersebut, yaitu Allah itu sendiri. Nah, orang yang menyembah Allah pasti tahu, seperti yang dikatakan oleh Mazmur 19 ayat 2. Masih ingat beberapa hari yang lalu Bu Giati sudah menyampaikan Mazmur 19 ayat 2 berkata, langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi kalau kita menyaksikan benda-benda penerang itu, kita harus meninggikan Sang Pencipta, memuji, menyembah hanya kepada Sang Pencipta. Dan seorang yang bernama Calvin menulis, kita mengenal Allah yang tak kelihatan itu hanya melalui karyanya. Dia yang mengundang kita untuk mengenalnya, menunjukkan kepada kita langit dan bumi, dan dengan suatu cara tertentu menyatakan dirinya di dalamnya. Allah telah menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Karena itu kita harus meninggikan Dia atas segala kebesarannya. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Itu yang dikatakan oleh pemazmur untuk mengingatkan kita sekalian bahwa kita harus menyembah, memuji hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita syukuri benda-benda penerang yang Tuhan sudah jadikan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk benda-benda penerang yang Tuhan telah jadikan, matahari, bulan, dan bintang, dan benda-benda langit lainnya yang Tuhan ciptakan begitu dahsyat, begitu ajaib, menceritakan kebesaran-Mu. Oleh karena itu tolong kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa mensyukuri setiap karya dan kebesaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Sampai bertemu dalam Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.